Assalamualaikum, Ustaz Heru. Ini sudah ada 31 orang partisipan di Zoom. Kita segera akan mulai ya acara kita ini. Ustaz Heru lagi kesulitan beliau. Ustadz, antum sudah saya co-host, Ustadz. Bisa unmute sendiri, Ustadz. Jaringannya ini kelihatannya beliau lemah ini. Sudah, Ustadz. Sudah. Nanti, Ustadz. Halo, Assalamualaikum, Ustaz Heru. Baik ya, kita mulai ya teman-teman ya. Ustaz Heru lagi lagi agak kesulitan beliau. Network bandwidth is low. Ya, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidannillah wa mushollan ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia, kenikmatan kepada kita, bil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai wilayah regional di seluruh penjuru tanah air. Semoga ini menjadi sebuah forum yang bisa memfasilitasi setidaknya kekangenan kita karena tidak memungkinkan bisa bertatap muka secara offline, tapi tidak mengurangi niat kita untuk bisa terus memperkokoh niat kita untuk menjadikan wakaf ini sebagai jalan mewujudkan kemaslahatan umat. Saya kira ini adalah hal yang sangat penting karena nanti akan terbangun sebuah komunikasi untuk bisa saling sharing di antara kita di berbagai wilayah untuk menemukan satu uslub atau teknis yang baik di dalam kerangka untuk mewujudkan kegiatan edukasi dan akumulasi wakaf yang sekarang ini sedang kita kerjakan. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pandemi corona ini telah memberikan satu hikmah yang besar kepada kita. Pandemi corona kepada kita segala sesuatu itu ada hikmahnya. Alhamdulillah dengan pandemi ini nampaknya kita diedukasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari jalan yang lain, memigrasi kegiatan kita dari offline semuanya ke online, sehingga yang awalnya kegiatan kita ini bertumpu pada kegiatan offline, sekarang nampaknya kegiatan online dalam bentuk digital fundraising ini menjadi sesuatu yang menjadi titik tumpuan dari kegiatan akumulasi dan edukasi untuk kegiatan fundraising yang kita selenggarakan. Nah, para ustadz, saudara-saudaraku pejuang wakaf dimanapun Anda berada, di berbagai daerah di seluruh tanah air, alhamdulillah sudah bersama kita dalam forum sharing digital fundraising Badan Wakaf Al-Quran yang diinisiasi oleh teman-teman Jawa Timur. Kita bisa nanti dalam 1,5 jam
tapi sudah berjalan selama kurang lebih beberapa menit tadi. Harusnya kita sudah masuk mulai jam 3:30 waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman yang ada di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur, ada selisih waktu. Nah, kita nanti akan coba sharing pertama, karena ini adalah dalam koridor kegiatan Badan Wakaf Al-Quran, dan sudah bersama kita CEO Badan Wakaf Al-Quran, Ustadz Heru Binawan, yang nanti memberikan arahan tentang kondisi kekinian setidaknya mulai Februari 2020 yang praktis dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kegiatan kita lebih banyak fokus ke kegiatan online, yakni dalam kerangka digital fundraising. Nah, nanti tentu kita akan pertama mungkin bisa memperoleh gambaran seperti apa kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Al-Quran dari Ustadz Heru Binawan. Tapi nampaknya ini Ustadz Heru terpental lagi ya? Oh enggak ya, masih ada ya beliau. Nah, mungkin untuk awal kali pertama ini saya akan persilakan kepada Ustadz Heru Binawan untuk memberikan pengantar sebelum kita nanti akan masuk sharing. Harapan saya nanti setelah Ustadz Heru, kita nanti akan diantarkan dengan materi digital fundraising dari seorang teman yang sekarang ini lagi concern ke digital planner. Beliau adalah Mas Lalang Dharma Bakti yang nanti bisa bertukar pikiran dengan kita untuk memberikan satu peta pengelolaan digital fundraising secara global yang nanti akan kita coba tarik kepada kegiatan-kegiatan digital fundraising untuk kegiatan filantropi. Nah, saya kira ini ada banyak perkembangan yang sekarang menurut saya menarik untuk kita peroleh informasinya seperti apa pengelolaan fundraising ke depan, terutama terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan Badan Wakaf Al-Quran. Kepada Ustadz Heru Binawan, kami persilahkan Ustadz. Falyatafadhal maskura. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Slamet. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya diundang oleh Ustaz Slamet untuk memberikan keynote speaker ya, Mas Slamet ya. Iya, Ustaz. Ya. Jadi dengan adanya bencana pandemi COVID ini, akhirnya memaksa kita, khususnya BWA, untuk kemudian lebih dekat dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya online. Salah satunya adalah kita sekarang bisa memanfaatkan aplikasi Zoom di sini ya, untuk melakukan kegiatan yang pernah kita sebentar Mas Ahmad. Kita pernah coba lakukan conference call ya dengan aplikasi yang BWA sewa waktu itu 3CX itu, tapi gagal berkali-kali. Begitu masuk ke pandemi COVID, akhirnya kemudian kita mengenal aplikasi Zoom. Alhamdulillah kemudian ya kita jadi terbiasa dengan kegiatan WFH. Kegiatan WFH di BWA itu dimulai pertengahan Maret ketika itu. Dan dengan adanya WFH itu kita juga semakin clear bahwa ternyata yang namanya fundraising untuk sosial, kegiatan sosial itu tetap bisa dilaksanakan dengan cara digital.
di BWA sendiri kegiatan digital memang ada di bawah divisi digital fundraising. Tapi dengan adanya kegiatan WFH, teman-teman fundraising itu kemudian mereka tidak datang ke kantor, mereka mengerjakannya dari rumah. Terus bagaimana yang diperoleh oleh teman-teman telefundraising selama mereka WFH? Kemarin dari direktur, kalau kegiatan telefundraising tetap tidak ada penurunan. Artinya apa? Artinya sebenarnya bentuk fundraising yang kita lakukan dengan cara tidak harus datang ke kantor, dimaintain oleh teman-teman dengan WA atau dengan telepon, itu tetap bisa menjaga loyalitas wakif-wakif kita di ITF-nya. Bagaimana dengan dari sisi digital fundraising komando oleh Mas Darminto, itu kemudian memanfaatkan platform Bisa dan amalsoleh.com, yaitu platform crowdfunding yang kita BWA bisa listing project-nya di kedua platform itu. Dan untuk amalsoleh.com, BWA dibantu oleh seorang digital fundraiser yang cukup handal, namanya Mas Dirga. Dan perolehan Mas Dirga itu cukup fantastis. Jadi di amalsoleh.com itu untuk kegiatan proyek wakaf Al-Quran, Mas Dirga itu sudah bisa memperoleh revenue di atas 2 miliar. Itu yang dilakukan oleh Mas Dirga. Nah, kemudian Mas Darminto dengan ilmu dari Mas Dirga itu kemudian bikin juga proyek, listing juga proyek di Amal Soleh dan di Kita Bisa. Nah, dari perolehannya saya melihat ada perkembangan yang luar biasa dari apa yang dilakukan oleh Mas Darminto. Artinya apa? Artinya bahwa proyek-proyek sosial BWA itu layak atau cocok untuk dijual atau di fundraising kan melalui teknologi digital yang ada. Dari sisi perolehannya seperti itu. Dan yang WFH pandemi COVID ini, dan kemudian karyawan-karyawan BWA banyak melakukan bekerja WFH, operasional kantor juga jadi menurun. Jadi dari sisi biayanya ada penurunan, dari sisi perolehannya tidak ada pengurangan. Nah, jadi terpikir juga gitu. Mungkin memang harusnya BWA itu bukan karena COVID masuk digital, tapi harus menjadi perencanaan ke depannya gitu. Tapi COVID itulah yang kemudian memaksa kita menjadi sesuatu yang selama ini barangkali kita rencanakan, kita paksa untuk kita realisasikan. Nah, jadi saya berharap bahwa kemudian ke depan kita BWA ini bisa masing-masing mengembangkan keterampilannya di bidang digital, baik itu yang online ya, maaf, yang menggunakan platform crowdfunding atau dengan cara digital tradisional lah, menggunakan WA. Saya pribadi kan ketika digital fundraising dibangun di BWA itu kalau nggak salah kami memulainya tahun 2017. Nah, kemudian di tahun 2018 itu ada kegiatan-kegiatan proyek-proyek BWA yang cukup dapatkan respon bagus dari kaum muslimin. Nah, proyek-proyek BWA itu kemudian kami pasarkan melalui cara digital. Cara digital yang saya maksudkan di sini waktu itu kami memasarkannya melalui WA kepada wakif-wakif atau calon wakif. Calonnya wakif siapa? Itu masing-masing.
saya punya teman-teman yang saya share proyek BWA, kemudian kita minta untuk berdonasi, share melalui WA, untuk berdonasi dan sebagainya. Dan pada tahun 2018 itu perolehan dari, waktu itu kami istilahkan AEAR ya. Waktu itu saya sebagai karyawan BWA masih bertugas sebagai AR. Kami sebagai AR itu memasarkan proyek-proyek itu. Perolehan pribadi saya ketika itu dalam 1 bulan itu bisa 97 juta revenue-nya. Artinya apa? Artinya dengan cara tradisional WA pun kita bisa dapatkan revenue individu yang cukup besar. Bayangkan kalau jumlah karyawan BWA yang sudah sekian banyak, kemudian masing-masing individunya punya keterampilan yang luar biasa di bidang digital. Jadi perolehan di bidang digital ini juga bisa mengalahkan yang offline. Nah, BWA sendiri ke depan bahkan merencanakan akan fokus atau memperhatikan betul yang namanya fundraising dari digital. Mungkin demikian Mas Slamet dari saya. Ini karena sambil nunggu juga Ustadz dengan Lalan ya, kebetulan pas ada ibunya lagi sakit gigi, tiba-tiba beliau ada tugas keluarga untuk mengantar ibunya dulu. Nah, nanti ini kita manfaatkan untuk tanya jawab gitu. Saya awali dengan saya saja, Ustaz. Boleh ya? Ya, boleh jawab. Sejak pertengahan Maret ketika sudah migrasi ke online atau mencoba mengoptimasikan digital fundraising, seperti apa Ustaz catatan kegiatan online ini dari sisi edukasi dan akumulasi wakaf yang diperoleh Ustaz, sebagai catatan evaluasi dari kegiatan sebelumnya. Yang kalau sebelumnya itu kan yang saya peroleh catatan informasinya kegiatan offline yang diperoleh dari kegiatan regional. Dari regional itu kan capaiannya sampai kalau nggak salah, mohon bisa dikoreksi nanti 40-50% dari seluruh total akumulasi yang digalang. Seperti apa Ustaz kira-kira, dan apa saja ini nanti langkah-langkah yang mau dilakukan dalam kaitan optimasi digital fundraising, Ustaz? Ya, kalau digital dari sisi fundraising ya, memang perolehan offline itu cukup besar selama ini, gitu kan. 40% bahkan bisa di atas itu kalau yang offline ya, di gerai, kemudian presentasi dan sebagainya itu cukup besar di BWA. Nah, kemudian dengan adanya kita sekarang coba fokus ke online, dan yang membantu BWA itu adalah ketika kemudian BWA masuk di platform Amal Soleh dan platform Kita Bisa itu sebenarnya. Itu yang membuat kemudian perolehan dari segi online-nya itu cukup tinggi. Karena kalau selama ini kan mengandalkan perolehan digital itu melalui WA dan melalui website BWA, website wakaf Quran ya. Nah, website wakaf Quran itu memiliki kelemahan dari sisi tampilannya, dia bukan website seperti crowdfunding amalsoleh.com atau kitabisa.com. Belum lagi kemudian fasilitas pembayarannya yang belum secepat yang ada di Amal Soleh dan kitabisa.com. Nah, ditambah juga paket wakaf BWA itu kan 100.000. Nah, sementara kalau generasi milenial itu disuruh berwakaf 100.000 barangkali berat mereka. Nah, sementara kalau menggunakan Amal Soleh dan kitabisa.com itu mereka bisa berwakaf 10.000. Bahkan di Amal Soleh itu bisa lebih kecil. Kalau di Kitabisa kan minimal kalau nggak salah 10.000 apa 20.000. Nah, jadi dengan memanfaatkan platform crowdfunding itu, kita BWA itu kemudian melihat bahwa wah ini ternyata bisa menjaga di masa WFH itu perolehan yang cukup tinggi gitu loh di situ. Sehingga tentunya yang dilakukan BWA ke depan itu kami sekarang sedang membenahi
website-nya BWA. Kita akan sebentar lagi barangkali akan live ke website bwa.id. Kemudian Senin rencananya saya, Ustadz Ihsan dan Ustadz Tun akan berdiskusi intens untuk kemungkinan apakah BWA membuka website crowdfunding seperti Amal Soleh atau seperti Kita Bisa. Kita akan coba diskusi intens. Jadi kita ingin coba seriuslah masuk ke dunia digital fundraising ini. Nah, jadi pengalaman yang memaksa kita kemudian memanfaatkan Amal Soleh dan Kita Bisa itu akhirnya mendapatkan pelajaran kita. Oh, ternyata web crowdfunding itu bisa membantu menjaga revenue atau fundraising-nya BWA. Kalau sebelumnya itu perdebatan internalnya itu cukup panjang itu. Karena kan BOD di BWA itu kan generasi kolonial, ya, generasi tua. Jadi kalau kita berdiskusi tentang platform Kita Bisa itu barangkali kalau yang ngerti tentang dunia digital akan ketawa gitu kan. Ini diskusi apa sih gitu ya? Karena yang dipermasalahkannya misalkan kebijakan Kita Bisa yang tidak menyediakan data. Gitu kan. Karena Kita Bisa tidak menyediakan data, udah kita jangan pakai Kita Bisa deh. Nah, gitu. Nah, padahal lembaga-lembaga filantropi lain semua memanfaatkan Kita Bisa. Tapi karena kita sekarang dipaksa untuk masuk ke digital, akhirnya kemudian kita bisa mengerti, oh iya, ini kan kebijakan orang luar. Kenapa kita kemudian minta orang luar mengerti kepentingannya BWA, kurang lebih begitulah. Nah, sehingga kemudian kita tetap kembangkan, memanfaatkan platform Kita Bisa. Kalau Amal Soleh karena masih baru dan kita kenal dekat dengan yang bangun dan pengelolanya, mereka menyediakan data orang yang berdonasi lengkap. Nama, nomor HP, email dikasihkan ke BWA, sehingga kita bisa maintain. Nah, oleh karena itu dengan adanya pengalaman menggunakan platform crowdfunding, akhirnya kami berpikir bagaimana kalau BWA juga punya platform yang kami diskusikan di hari Senin. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Hanya ya, nah, kalau persentasenya saya mesti nanya orang keuangan, persisnya berapa persen? Iya. Ya, begitu Mas Ahmad. Iya, ya ini kan ada yang tersisa soal perubahan kultur juga. Para pimpinan BWA sendiri ini juga lagi migran digital kan. Nah terus ini ada pertanyaan dari salah seorang partisipan dari Mas Andi BWA Solo ini. Ini masih terngiang-ngiang dengan euforia kegiatan offline kemarin yang memang secara faktual memberikan kontribusi yang cukup signifikan dari sisi akumulasi dan edukasi wakaf ya. Ini saya bacakan aja Ustaz ya supaya bisa direct langsung direspon oleh antum. Assalamualaikum dari Mas Andi, Ustadz Andi BWA Solo. Ustadz mohon izin bertanya kepada Ustadz Heru. Apa indikator-indikator yang membuat manajemen pusat bisa kembali melakukan aktivitas offline? Dan apa indikator-indikator yang bisa menyebabkan cabang bisa kembali melakukan aktivitas offline? Terima kasih. Monggo Ustaz, direspon Ustaz. Ya. Apakah BWA akan kembali melakukan aktivitas offline? Jadi dunia fundraising tetap offline dan online gitu ya. Jadi dengan kita mengembangkan online, bukan kemudiannya, berarti kita kemungkinan dua ini tetap kita akan gunakan dalam situasi pandemi. Gerak offline-nya dengan kemarin sempat diskusi dengan Ustadz Yuli Agus berkaitan dengan kegiatan offline. Kan cabang yang sudah bergerak secara offline itu kalau nggak salah Tegal ya, kalau nggak salah Tegal. Tapi kalau yang wilayah-wilayah masih merah seperti Surabaya ya, atau Jakarta saja belum kita buka, gerai-gerai itu belum kita buka.
Kenapa ya? Karena jangan sampai kemudian kita paksakan offline, tapi sebenarnya masyarakat juga belum hadir ke tempat-tempat kita membuka gerai, atau kita minta izin presentasi, tapi masjidnya malah melihat bahwa ini BBA kayak nggak perhatian terhadap masalah COVID ini. Jangan sampai seperti itu pesannya. Jadi berkaitan dengan indikatornya apa, ya, yang jelas ini kami akan diskusi intens betul dengan Direktorat Fundraising, karena mereka lah yang bertanggung jawab. Salah satunya adalah memang harus dilihat apakah, katakanlah yang membuka, apakah gerai dibuka lagi gitu kan, itu harus dilihat apakah mall di tempat itu sudah ramai atau belum. Nah, jadi kemarin sempat diskusi dengan Serta Yuli Agus, dia mengatakan ya kita coba seminggu dulu lah. Kalau perolehannya tidak signifikan, lebih baik ditutup daripada kita mengambil resiko berkaitan dengan pandemi itu. Ya, jadi nanti untuk teman-teman di cabang barangkali ya tunggu kebijakan dari Direktorat Fundraising. Karena masing-masing daerah dan masing-masing bagian itu akan melihat secara detail berkaitan dengan kebijakan untuk offline. Tapi offline sepertinya tidak akan ditinggal. Karena kita belum piawai di online, kalau offline kita anggap harus kita tinggal, khawatirnya nanti ada hal-hal yang terlewatkan gitu, kurang lebih seperti itu. Iya, Ustaz. Tadi dijelaskan soal platform crowdfunding ya, yang nanti akan disiapkan oleh BWA seperti layaknya kitabisa.com maupun amalsoleh.com. Dan tadi disebut amalsoleh.com nanti kerjasama yang strategis adalah ketersediaan database ya, yang nanti akan sangat menjadi modal dasar dalam pengelolaan digital fundraising. Pertanyaannya kemudian, itu nanti seberapa Ustaz proyeksi peran teman-teman yang kalau dalam konsep kemarin yang digital marketing atau fundraising itu kan konsepnya pakai AE dan AR ya, yang lebih optimal mengelola copywriting itu. Nanti seperti apa Ustaz proyeksinya? Dan ini ada beberapa pertanyaan yang banyak. Antri enggak apa-apa Ustaz ya, sambil nunggu Ustaz ya. Ya nggak apa-apa. Ini kelihatannya Ustaz yang terpendam Ustaz. Yang terpendam dari teman-teman ini Ustaz. Oh enggak Ustaz? Sebelum saya sampaikan nanti pertanyaan berikutnya. Ya, jadi berkaitan dengan pengelolaan database ya tadi Mas Slamet ya. Ya. Jadi memang kalau database yang dimiliki oleh BWA ini sekarang kita sedang betul-betul jadi kita akan menyusun master wakif. Jadi problem yang dihadapi oleh BWA yang baru kita sadari sekarang ini adalah ternyata aplikasi transaksi BWA MGM namanya itu yang lama itu ternyata membuat kemudian penghitungan atau database wakif itu adalah didata berdasarkan transaksi. Jadi kalau Mas Slamet berdonasi melalui kepada BWA gitu kan lewat online ataupun offline, kemudian diinput datanya Bapak Slamet Sugianto, kemudian bulan depannya transaksi lagi, maka wakif yang bernama Slamet Sugianto itu ada 2. Nah, jadi kalau jumlah wakif BWA itu 400.000 misalkan, itu adalah jumlah transaksi. Jadi bukan jumlah orang, berarti ada 400.000 transaksi. Nah, dari 400.000 transaksi itu, wakif yang bentuknya orang itu harus di-cleansing dulu. Itulah yang kemudian jadi master wakif. Itu dari sisi database yang sekarang sedang dibenahi oleh BWA. Tapi bagaimana berkaitan dengan fundraising?
Nah, sebenarnya kalau berkaitan dengan fundraising itu, data calon wakifnya itu sebenarnya ada di AE atau di AR itu. Seperti saya misalkan, saya itu punya data alumni SMA saya, punya data alumni kuliah, punya data teman-teman ngaji, punya data keluarga, itu jadi database saya. Nah, ini saya mau jawab juga pertanyaan dari Ahmad Mujahidin nih. Bagaimana kiat-kiat memaintain wakif-wakif. Nah, jadi yang saya lakukan itu adalah ketika saya menawarkan proyek, maka saya punya catatan. Proyek A itu saya share kepada kelompok calon wakif yang mana? Karena kelompok calon wakif alumni SMA saya. Nah, calon wakif alumni SMA saya itu saya bikin 3 atau 4 bagian. Jadi satu bagiannya misalkan jumlahnya itu 25 atau 30 orang. Bagian kedua 25 atau 30, bagian ketiga 25 atau 30. Nah, jadi kalau saya pasarkan proyek A itu kepada bagian pertama, minggu depan ada proyek B, baru saya pasarkan ke bagian kedua. Minggu depannya lagi ada proyek C, pasarkan ke bagian ketiga. Jadi tidak setiap proyek saya share kepada calon prospek yang sama. Nah, jadi ketika kembali lagi ke yang kelompok pertama, itu bisa makan waktu 4 minggu. Jadi proyek yang ke lain lagi kita share gitu. Kenapa? Karena kalau kita share berturut-turut berkaitan dengan proyek BWA, lama-lama kesel teman kita. Satu. Terus yang kedua, jadi kita tidak menawarkan mereka untuk berdonasi terus, tetapi update dari proyek itu juga di-share. Nah, responnya itu agak beda memang. Jadi kalau kita nge-share proyek itu, kalau yang mereka perhatian terhadap proyek itu, mereka jawabnya, insya Allah ya Her, gitu. Alhamdulillah dia dapat info, nah, itu ada responnya. Tapi yang nggak merespon juga banyak, gitu kan. Tapi kalau kita share update-nya, rata-rata itu mereka merespon. Karena mereka tidak ditawari proyek untuk berdonasi, kan. Mereka merespon, terima kasih update-nya, waduh senang sekali, beritanya bagus ya. Gitu loh ya. Jadi kita harus kombinasikan antara memberikan penawaran proyek dengan memberikan update informasi. Mungkin nanti Mas Lalang Bakti bisa menjelaskan lebih detail lagi, karena untuk dunia sosmed itu memang ada rumusnya gitu kan. 41 apa 21 saya lupa itu. Tapi kalau yang saya lakukan gayanya gaya kolonial, nggak ngikutin kaidah-kaidah itu. Jadi betul-betul hanya saya tawarkan, kemudian saya update-nya saya berikan. Nah, lama-lama kemudian kita akan kenal tuh karakter teman kita atau calon prospek wakif kita. Jadi kalau saya share proyek-proyek air, ada teman saya yang selalu merespon. Tapi kalau saya share proyek Al-Quran, teman lain merespon. Ketika saya share proyek bantuan kesehatan, ada lagi yang merespon. Mereka senang dengan karakter-karakter proyek yang berbeda. Ada teman yang secara khusus betul-betul mengingatkan saya, kalau ada proyek bangun masjid, saya dikasih tahu ya. Oh, dia tertarik dengan proyek bangun masjid. Padahal saya sudah jelaskan pada mereka. Di BWA kebetulan nggak ada proyek masjid dan musola, adanya proyek membantu pesantren. Bahwa kemudian di situ dibangun masjid atau dibangun kelas gimana? Oh ya nggak apa-apa, saya informasikan deh, saya senang dengan proyek-proyek seperti ini, gitu kan. Jadi mereka kemudian sudah menempatkan diri dalam posisi akan membantu BWA untuk proyek apa yang mereka mau bantu. Nah, jadi memang komunikasi berkaitan dengan wakif-wakif itu kita harus lakukan secara individu. Jadi jangan share project kita ke grup tanpa disertai dengan share ke individu.
Karena kalau ke grup itu, ke grup WA ya, misalkan kan ke grup WA ya, ke grup WA itu nggak ada yang respon. Pesertanya ada 200 atau ada 100 misalkan, itu nggak ada yang respon. Ya, paling kalau nggak ada respon, satu, tapi jarang sekali. Tapi kalau kita share-nya ke individu dan kita sapa di atasnya itu dengan menyebut namanya, pada yang terhormat, Pak ini gitu kan, itu formal. Atau kalau ke teman dekat, hey bro, nah, gitu. Atau tak sebut namanya, Icam yang terhormat, saya mau share project nih, gini, nah gitu. Nah, sapaan yang sifatnya individu itu akan lebih dekat, mendekatkan wakif kepada kita, gitu. Kurang lebih begitu. Itu kiat yang saya pakai. Enggak, Mas Ahmad. Itu ada lagi Ustaz, soal overlapping pengelolaan data untuk digital fundraising dari pusat ke daerah. Seperti apa pengelolaannya? Maksudnya di follow up dua-duanya ya, 2 kali ya? Kelihatannya begitu, Ustaz. Ya, itu udah masuk tuh, kasusnya sedang dibahas juga. Kalau detailnya saya tidak paham juga, tapi itu sudah ada dan sedang kita bahas bahwa bagaimana caranya supaya kemudian tidak di-maintain 2 kali. Fundraising itu ada ininya, ada kebijakannya. Kalau tanya ke saya nggak terlalu paham, Mas Arun. Iya, karena detail-detail begitu mesti yang di bawah. Ya, dihubungi lebih dari 3 orang tugas. Ya. Kalau ada sistem yang bisa mengelola sehingga tidak overlapping, barangkali mungkin bisa memudahkan ya nanti ke depan. Ya, salah satunya itu kita pikirkan ke situ. Tapi kan sekarang sistemnya belum ada, berarti kan manualnya juga harus clear. Iya. Tadi yang belum dijawab, ekspektasi ke peran teman-teman yang lagi off dari kegiatan offline dengan platform crowdfunding nanti seperti apa, Ustaz? Apakah yang konsepnya yang offline ya? Yang sekarang ini kan offline banyak melakukan kegiatan online begitu, Ustaz. Ya. Kalau saya ngobrol dengan Mas Darminto itu kan, kita akan ajak teman-teman yang offline itu masuk ke online ya. Dan dari sisi platform amal soleh atau kita bisa itu kan datanya kita bisa dapat, maksudnya data AE-nya atau AR kita bisa dapat gitu. Saya sih dilakukan aja ke situ gitu kan, karena sebenarnya untuk bisa terampil di online itu ya emang harus nyoba. Jadi kan selama ini kan BWA itu kan andalannya ke Mas Darminto, betul-betul Mas Darminto nih. Dan saya lihat betul perkembangan beliau itu dari 2017 awal sampai sekarang itu. Kalau kita ngobrol dengan digital marketer atau influencer di luar itu, istilahnya itu saya nggak nyambung, Darminto udah nyambung tuh, gitu istilah. Nah, artinya ada kemajuan lah gitu. Nah, kemudian kan andalan kita kan bagaimana Darminto prestasinya kan. Nah, begitu ketemu dengan Mas Dirga itu, ternyata bisa miliaran dapatnya gitu. Ya kan? Nah, berarti kan ada ilmu yang kita belum tahu gitu kan. Seperti apa gitu. Nah, Mas Dirga lagi ngulik nih sekarang gitu kan. Nah, diantaranya itu adalah kalau saya lihat gitu ya, kan Mas Dirga itu memasarkan proyek BWA itu dengan iklan di Facebook. Dia hanya memanfaatkan Facebook. Ya. Nah, kemudian salah satu evaluasi dari Mas Dirga itu adalah ketika kita pakai Babe Haikal sebagai endorse-nya, itu responnya bagus. Daripada kita pakai ada 2 tuh, yang lainnya itu siapa? Dewi Sandra sama Peggy Melati Sukma. Nah, itu responnya nggak bagus tuh. Nah, Mas Dirga itu juga masarkan proyek wakaf
Quran tapi bersama Munzalan di amalsoleh.com. Dia menggunakan Ustadz Adi Hidayat. Adi Hidayat. Jadi endorse Ustadz Adi Hidayat. Wah, responnya bagus banget katanya. Di atas Babi Haikal. Nah, dia sarankan, coba deh BWA cari dong ustadz-ustadz yang punya influencer cukup besar, followernya dan sebagainya. Kita bikin videonya, kita coba pasarkan. Nah, kurang lebih itu kan satu ilmu. Yang kedua kan kalau di Facebook itu kan kita bisa pilih insight kalau nggak salah ya. Jadi insight-nya kepada siapa dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita punya itu. Terus gimana supaya bisa canggih? Kita punya pengetahuan yang bagus di situ. Kalau menurut saya kuncinya ya dicoba. Karena ke saya ya saya nggak paham juga gitu kan. Gimana insight yang bagus tuh nggak tahu juga. Karena saya belum nyoba gitu. Yang menurut saya kuncinya dicoba oleh kita semua. Ya mudah-mudahan dengan itu kita jadi punya pemahaman. Iya, iya. Lebih begitu. Ya. Iya, iya. Ini yang terakhir mungkin Ustaz ya. Soal Ya. platform kita bisa.com di Amal Soleh. Itu optimasinya di aspek project-nya atau ada buzzer ya? Terus Buzzernya ya. apa tingkat indikator-indikator yang menentukan tingkat keberhasilannya? Ya. Jadi, project itu. Jadi kalau kita listing project di Kitabisa atau di Amal Soleh dan kita diemin aja, maka yang bergerak tuh organiknya Kitabisa dan Amal Soleh kan. Hanya organik aja yang kemudian melihat proyek kita dan terus akan pengalaman sih itu kecil. Hasilnya kecil. Jadi harus kita pasarkan. Jadi harus ada orang yang mengiklankan proyek kita. Dengan cara apa? Yang paling murah dengan men-share melalui WA tentunya. Ya kan? Tapi yang kalau memang kita punya dana cukup, ya kita bisa menggunakan platform Facebook Ads atau Google Ads, gitu kan. Nah, itu akan cukup berpengaruh. Jadi bukan menggunakan organik di Kitabisa atau organik dari Amal Soleh, tapi betul-betul kita pasarkan. Nah, jadi harus ada orang yang memang masarkan. Dan yang memasarkan itu tidak harus kemudian kita cari buzzer gitu kan, pasarkan dong proyek kita dan sebagainya. Itu juga salah satunya dengan paid promote itu kita minta misalkan orang yang punya mempromosikan proyek kita itu bisa juga. Tapi dengan melakukan seperti Mas siapa tadi? Mas Gilang. Siapa tadi? Mas Galang, bukan? Hah? Mas Galang, kamu Gilang. Bukan. Udah tua nih lupa nih. Sama, Ustaz. Ya pakai belajar itu kan dia menggunakan iklan gitu kan. Ya, kalau kemudian itu hasilnya besar gitu loh. Jadi pengetahuan itu kita miliki. Jadi ketika beliau tuh memperkirakan budget iklan itu 20% dari perolehan. Saya keperkirakan seperti itu. Jadi kalau kita mau dapat 1 miliar, siapin iklannya 200 juta. Nah, gitu kan, 20%. Nah, ketika persentasenya di bawah 20%, semua gembira tuh. BWA gembira, buzzer gembira, digital marketer jadi gembira gitu. Karena bahkan di bawah 20%. Nah, kalau sudah di atas 20%, nah saling salah-salahkan itu biasanya. Nah, jadi kita ambil patokanlah 20% gitu kan. Jadi kalau mau uji coba, kalau saya targetkan 100 juta, kita siapin 20 juta. Saya targetkan 10 juta, berarti kita siapkan 2 juta gitu. Saya targetkan 1 juta, berarti siapkan 200.000. Kurang lebih begitulah. Nah, jadi kalau kita punya 200.000, ya kita dapat 1 juta, berarti bagus itu. Kita perolehan kita bagus. Berarti insight-nya sudah bagus, copywriting-nya sudah bagus, visualnya, postnya sudah bagus, dan sebagainya. Kurang lebih begitu. Ya. Iya. Ternyata belum terakhir, tadi ada sisa 2 pertanyaan lagi. Nggak apa-apa, Ustaz ya? Ya.
Ini tapi sebetulnya usulan ini dari Pak Husain Gresik, Ustadz Husain Gresik ini. Soal sharing nanti ke depan mungkin bisa dimanfaatkan forum-forum seperti ini untuk bisa berbagi Monggo. ilmu ya secara Ya, teknis nanti dengan Mas Darminto, Ustadz Darminto ke ya, semua tim fundraising semua cabang ya bagaimana mengelola FB ads itu settingannya seperti apa. Nanti mungkin bisa diakomodasi melalui forum-forum seperti ini supaya bisa ada gambaran pengelolaannya secara teknis. Karena ini oke, juga ilmu praktek kayaknya. Terus ya, ini ya. dari Ustadz Ferry ya, kalau nggak salah ini beliau dari mana ini? Dari Solo kalau nggak salah. Assalamualaikum, Tat, izin saran bisa nggak BWA bikin aplikasi data wakil seperti aplikasi Omo? Biar data di sana, nah kita tinggal share setiap harinya lebih gampang. Jadi HP kita Ya, juga nggak kelola. Ini seberapa efektif juga. ya. Pertama, saya tidak paham aplikasi Omo itu apa. itu problem gitu. Jadi kalau Omo itu apa saya nggak paham juga. Ya, ginilah, kan di BWA ada IT nih. Dan IT itu sedang buat berbagai aplikasi, termasuk ada aplikasi yang berkaitan dengan wakif gitu kan. Nah, tapi untuk berkaitan dengan digital fundraising, memang belum masuk gitu kan, karena digital fundraising kan masih ada di tangan Mas Darminto ya. Iya, iya. Nah, secara detail itu belum ada satu konsep untuk aplikasi digital fundraising, belum ada memang. Nah, tapi rencananya kita yang mau bikin web crowdfunding itu, tapi itu tunggu Senin ya. Bisa jadi tidak lanjut atau bisa jadi lanjut. Kurang lebih begitu. Iya. Mas Iya. Ferry dari Kerawang nih. Oh iya dari Kerawang, ya dari Kerawang Mas Ferry. Iya, 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 iya. Apa terakhir mungkin yang bisa disampaikan sebelum nanti kita beranjak ke sharing sama Aki Nasruddin ini di tengah pandemi dengan apa strategi copywriting-nya ya. Iya, Apa ekspektasi Ustadz terkait dengan arahan teman-teman yang sekarang ada di regional yang sebetulnya secara faktual masih lagi nunggu peluang seberapa offline-nya itu bisa dibuka. Kulturnya kan masih kultur offline. offline, betul, betul. Kalau mau migrasi ke online, menurut saya masih butuh proses untuk bisa mengupgrading skill, knowledge, dan ini proses pembiasaan ya, sehingga menurut saya forum-forum seperti ini bisa dikelola menjadi bagian dari untuk meningkatkan itu semuanya. Ya. Ya bisa tune in antara apa yang menjadi ekspektasi pimpinan dengan teman-teman yang ada di berbagai daerah ini, Ustaz. Monggo, Ustaz, kira-kira apa yang ingin disampaikan sebagai arahan? Jadi ke depannya itu, pekan yang lalu itu ada coach-nya BWA dari IFI, Institute Fundraising Indonesia. Dia presentasi berkaitan dengan new normal. Nah, dia presentasikan new normal itu, dia mengatakan bahwa yang namanya new normal itu kita harus masuk ke digital. Presentasikan lah, presentasinya bagus. Presentasinya bagus. Jadi ke depan kita harus masuk digital karena sekarang kita masuk era new normal. Selesai pertemuan dengan IFI itu, dengan Institute Fundraising Indonesia, kami ngobrol dengan Satun. Beliau memberikan tantangan ke BWA. Sebenarnya BWA memang mau masuk digital enggak? Kalau BWA mau masuk digital, apakah itu new normal ataupun tidak new normal, tetap kita harus fokus ke digital. Nah, sehingga dalam pertemuan dengan Ustadz Tun dulu, kemudian saya yang ketemu tuh saya, Ustadz Ihsan, Ustadz Tun, sama ada satu lagi, kalau nggak salah Ustadz Nazairin ketika itu. Kita putuskan, ya, BWA harus bergerak di digital. Baik new normal ataupun tidak new normal, tetap kita harus bergerak digital. Nah, jadi ke depan itu menurut saya, coba deh kita fokus ke dunia digital. Memang yang jadi masalah pada diri kita individu berkaitan dengan digital adalah
pengetahuan kita dan keterampilan kita. Nah, gimana kalau kita belajar bareng-bareng, belajar sama-sama? Saya rasakan betul itu loh. Tahun 2017 kita bikin digital fundraising di BWA itu betul-betul nol kita. Tapi saya lihat sekarang, paling nggak di diri Darminto itu, dia sudah punya pengetahuan yang kalau menurut saya, dia udah masuk ke dunia digital. Istilah-istilahnya, keterampilan dia melakukan Facebook Ads, Google Ads, dan sebagainya, itu menurut saya cepat ya itu. 2017 ke 2020 cepat nggak ya? Kalau menurut saya cepat karena dibandingkan ke diri saya gitu kan. Saya pengetahuannya lambat sekali gitu. Jadi kalau diskusi dengan orang digital fundraiser di luar itu kadang-kadang nggak ngerti maksudnya apa ya gitu kan. Kemarin saya wawancara calon karyawan BWA yang di dunia IT gitu ya. Saya bilang, Anda ceritakan nih pekerjaan Anda tuh apa nih? Seperti apa coba ceritakan. Karena dengan istilah dengan apa pekerjaannya saya belum nyambung saya bilang. Nah itu mereka bercerita, oh iya ternyata memang BWA akan perkuat IT dan juga kita akan masuk ke dunia digital. Jadi saran saya teman-teman bukan lupakan offline, tapi coba berorientasi ke depan itu ke digital. Mudah-mudahan gitu kan, ketika BWA itu kemudian bisa masuk digital dengan cara yang bagus gitu kan dan sebagainya, kita bisa berkembang bersama. Nah, belajar bareng, ayo gitu. Seperti tadi Ustaz Slamet bilang, itu forum-forum seperti ini kita bikin agak intens gitu kan supaya kemudian kita bisa belajar bareng. Oh, senang sekali saya. Ya kan, kita bisa minta bantuan siapa yang ngerti di dunia digital untuk presentasi di sini kita dengerin bareng-bareng gitu kan. Ada ilmu baru dan sebagainya. Kurang lebih begitu barangkali, Mas Slamet. Ya, makasih. Ini kalau memang dikasih waktunya enggak berhenti pertanyaan. Iya. Ya nanti ditahan supaya nanti ada simpenan pertanyaan karena ini kan kita terus berkembang ya. Saya kira nanti kita akan terus komunikasikan di forum-forum yang strategis. Saya juga berpikir nanti ada teman-teman yang ahli digital fundraising yang bisa kita libatkan, sharing bersama kita supaya kita terupdate, terupgrade kemampuan kita. Yang tadi persoalannya memang persoalan kultur, persoalan pengetahuan, persoalan pembiasaan. Jadi BWA sendiri nanti paralel dengan apa yang sudah dilakukan dan itu sudah menjadi satu agenda ya, terutama untuk mengelola secara serius, termanage ya platform crowdfunding tadi, dan teman-teman juga mencoba mempersiapkan dan tune in dengan keadaan sekarang. Apalagi kelihatannya nggak terprediksikan seperti apa ini ke depan pandemi ini kan. New normal itu kalau kita pahami kan masih dalam koridor kurva pandemi yang naik kan begitu. Baik tren naik kurva pandemi di tingkat global maupun nasional. Bahkan beberapa pengambil kebijakan juga menyampaikan konfirmasi terkait dengan masa pandemi ini yang tidak bisa diprediksi jangka waktu selesainya. Kalau Bu Khofifah kan menyampaikan dengan mengambil statementnya Pak Yusuf Kalla kira-kira 2-3 tahun. Apa Ustaz Husain? Panjenengan mau tanya? Ini kita kasihan ini. Ustaz Heru, kita kasih kesempatan untuk undur diri aja dulu beliau, nanti kita tahan supaya bisa ada kesempatan beliau memampatkan strategi-strategi di BWA. Nah, nanti kita coba melalui forum-forum seperti ini nanti kita beri keran komunikasi di antara teman-teman supaya terbangun kultur dan pengetahuan-pengetahuan di seputar digital fundraising. Tapi saya kira catatan pentingnya adalah memang digital fundraising online ini, kultur online ini satu keniscayaan yang nggak bisa dihalang-halangi karena memang ini sudah zamannya kelihatannya. Yang tua-tua seperti saya, kolonial ini harus dipaksa seperti layaknya Ustaz Heru menjadi migran digital. Ya, Ustaz, saya sampaikan khusus kepada Ustaz Heru, semoga sehat, semoga penuh dengan keberkahan. Jazakallahu khair. Kami akan lanjutkan dengan kegiatan sharing Ustaz ya, teman-teman ini. Ya. Saya live ya. Ya, Ustaz. Saya keluar. Ya, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut dengan sharing bersama Akhi Nasruddin. Nah, ini Akhi Nasruddin ini gimana ceritanya ini? Bisa berbagi pengetahuan dengan Akhi Nasruddin ini. Ya apa ceritanya ini? Surabaya ini, dan saya kira ini kan satu hal yang sangat penting ya di tengah kondisi yang sekarang ini ada. Saya kira banyak dinamika juga yang ditemukan oleh teman-teman di berbagai cabang, di berbagai regional yang nanti bisa kita sharingkan satu dengan yang lain. Nah, saya ingin cerita dulu ke Akhi Nasruddin ini supaya bisa kasih pemantik inspirasi kira-kira seperti apa ceritanya dan apa yang sudah dilakukan selama ini. Begitu. Ustaz Akhi Nasruddin, monitor. Itu bisa nganmut sendiri, itu sudah saya co-host-kan itu. Sorry. Ya gimana ceritanya? Ya unmute, di-unmute. Sedang ya, Zat? Ya gimana ceritanya? Kemarin katanya sudah sharing di Solo itu. Gimana? Apa yang bisa diceritakan ini? Iya, Zat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Zat. Saya sudah diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman ya. Juga saya rasa juga seperti teman-teman juga ya, sama untuk share program juga itu. Kalau masalah 100 juta itu ya semuanya kan karena Allah sebenarnya. Nggak ada lebihnya. Ya, nama saya Nasruddin dari cabang Surabaya. Posisi saya sebagai admin. Ya, saya ikut BWA itu kurang lebih 2 tahun, Ustaz. Kurang lebih 2 tahun. 1 tahun pertama itu ikuti ya biasa ya, presentasi di sana, tinggal di masjid. Duhur sampai isya kan gitu ya. Nah, baru menginjak 2 tahun itu saya berinisiatif untuk menyimpan nomor-nomor para wakif. Nyimpan nomor para wakif. Itu simpanan data masjid yang dipresentasi ya? Iya, Zat. Yang ya itu berinisiatif untuk itu nyimpan nomor wakif, dan ya 1 minggu itu 2-3 kali saya menawarkan program. Ya, kadang ya hari Jumat ya 2 hari sekali, kadang 2 minggu sekali saya menawarkan program. Ya alhamdulillah kok wakifnya banyak yang wakaf lagi. Nah, gitu. Menginjak pandemi kan dapat nomor wakif baru itu dari Setrosid ya. Jadi sebelumnya memang sering sudah wapri-waprian sama wakif ya? Iya, Zat. Saya itu kan sering kirim-kirim pesan, tulisan-tulisan kan banyak ya. Juga kalau ditanyai musyrif kan sudah kontak ke siapa, ke wakif kan itu. ada jawaban kan. Nggak sia-sia nyimpen nomornya. Gitu kan. Nah, semenjak ini corona kan, pandemi ini semenjak pandemi ini ya kekhawatiran kan ada saja. Kekhawatiran untuk ujiannya berkurang, dan bertambah kan juga. Ya itu pasti ada ya. Menyembah kalau itu mulai 1 bulan pertama hampir
Sebentar ya, sebentar ya. Wah, ini beliau ini memang khas ini. Sambil ya, sebagaimana kita ini, karena di rumah ya beliau harus bertugas multitasking, multitugas. Ya silakan, silakan. Akhi Oke, Nasruddin. Zat. Nah, awal kali pandemi itu kan langsung apa itu kekhawatiran masalah rezeki ujroh kan seperti itu. Hampir 1 bulan itu saat wakif itu saya japri terus setiap hari. Ya, tapi penawaran program itu 2-3 hari sekali. 3 hari sekali menawarkan program. Kalau hari-hari biasa kan 2 hari sekali ya. Yang 1 harinya itu tawarin program, terus hari besoknya ngirim-ngirim tulisan, ya, konten sedekah, terus hukum-hukum Islam yang biasanya wakif belum tahu ya, kayak bagaimana hukum COD ya, kan wakif nanti langsung ngerespon. Jadi nggak melulu penawaran project ya? Enggak Ustaz. Nanti blokir nanti nomornya. Nanti apa istilahnya boring ya? Terus kebanyakan kan wakif itu kalau tulisan-tulisan yang aneh itu dibaca saja. Macet di akhirat itu suka ya, macet di akhirat itu kenapa loh? Karena kebanyakan harta yang nggak pernah disedekahkan. Ya itu akhirnya berwakaf. Ya. Kalau kita menawarkan program masing besoknya berwakaf. Ya, timingnya kan kalau hari Jumat ya, hari Jumat kan hari Jumat berkah kan seperti itu. Berapa orang itu wakif yang bisa di-sharing begitu? Bri? Awal mulai itu 900 Ustaz. 900 wakif. Saya hampir 1 bulan itu japri terus. Ya 1 hari itu sekali, nggak pernah 2 kali. Kalau 2 kali kan ngerepoti wakif ya. 1 hari sekali di-share, 1 hari sekali. Nah, menginjak ke 2 bulan kok kesel ya. Jadinya pakai pesan siaran. Nah, pesan siaran saya masukkan ke pesan siaran. Pesan siaran itu satu pesan siaran 256. Nah, mulai situ kan wakif tetap aja wakif itu aja. Gimana cara menambah data wakif? Nah, itu kalau kan punya grup ya. Grupnya itu Japri ya sama Ustadz Heru Binawan ini. Penawarannya juga namanya itu disebut. Kalau kirim tulisan bawahnya ada doa, nanti bawahnya ada doa, nanti wakif bilang amin atau barakallah itu pasti yang jawab ya. Nanti kita jawab lagi, semoga aktivitas jenengan bapak siapa, ibu siapa dipenuhi dengan keberkahan. Gitu. Nah, terus share program itu namanya juga disebut agar lebih mendekatkan beliau dengan kita kan. Terus yang mulai sekarang itu lebih saya persingkat ya. Soalnya capek ya japri terus. Sekarang wakif saya hampir 2000. Maksudnya 2000 itu yang di maintenance terus dilakukan komunikasi person by person. Iya, saat 2000 kan setiap hari Jumat saya japri. Kalau hari Sabtu sama hari lainnya itu saya pakai pesan siaran. Bagaimana caranya wakif itu nyimpen nomor kita? Ya awal-awalnya ya harus japri terus agar disimpan, dan kontennya harus bagus. Yang kalau tulisan-tulisan itu untuk pendekatan aja, pendekatan agar nyimpen nomor kita. Kalau kita menawarkan program hari biasa ya, hari Rabu ya, pakai pesan siaran tuh langsung masuk semua. Nah, kalau kan japrinya kan hari Jumat, sebelumnya itu hari Kamis. Hari Kamis dilihat dulu mana nomornya yang
centang 1. Kalau centang 1 ya dihapus. Besok hari Jumatnya dijabri lagi yang centang 2. Terus besoknya Kamisnya lagi dilihat lagi mana yang centang 1, dihapus lagi, yang centang 2 dihapus lagi. Setiap harinya ya ngirim tulisan jual gimana hukumnya kredit emas kan seperti itu ya kan. Jika kebanyakan para wakil itu nggak tahu gimana hukumnya kayak gimana LPG pakai tinja kan gitu ya. Karena LPG kan aneh ya, dari sumber tinja kan nggak tahu ya. Itu wakil itu suka kalau pengetahuan yang baru, tulisan-tulisan yang nggak berapa dia tahu kan. Oh, terima kasih Mas sharingnya. Kalau kebetulan bangun tahajud ya di-share konten tahajud untuk pendekatan wakil yang lebih mempererat para wakil bila percaya ya itu ya. Kita kan di Surabaya itu pernah foto bareng sama Laktama 5, terus apalagi MUI Jatim. Nah itu memperkuat. Kita share BWA bekerja sama dengan Laktama 5. Itu kan lebih. Itu berarti juga ada kekuatannya ya hal-hal itu ya dalam Iya, tahun 5 MUI begitu ya. Simpul-simpul umat kan itu ya, yang dipercaya. Kalau bohongan kan, ini kan banyak ya lembaga bohongan ya. Lembaga bohongan banyak. Ini kayak sering di WI Wakif itu seperti itu ya. Dimarahi Wakif atau ya biasa ya. Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa ya. Apalagi antum ikut matching di foto itu ya, waktu foto sama Lantamal gitu ya. Waktu yang sama MUI gitu ya. Laktamal enggak ikut, yang ikut MUI sama itu yang di Perak ya, Halmahera itu loh. Nah saya juga ikut. Nah itu lebih Wakif itu lebih percaya, dan juga tulisan-tulisan ya seperti itu Zat. Seperti biasa sama teman-teman yang juga yang lain ya. Kalau 100 jutanya ya masalah rezeki ya. Banyak yang bertanya itu, langkah, kan ada langkah dohir, ada langkah batin. Nah, langkah batinnya bisa di-share enggak itu? Apa ini? Ya. Boleh kan? Ya seperti itu. Kalau jenengan kan sering ya konten-konten wakaf seperti itu, konten sedekah, terus inspirasi sedekah itu bagaimana ya, nggak cuma di-share aja ya, tapi juga dilakukan. Kita konten sedekah tapi nggak pernah sedekah kan ngeri kan sing wakaf. Jadi antum juga rutin wakaf berarti ya. Antum rutin sedekah begitu ya. Ya nggak banyak, cuma kalau ke kantor itu ya, ke kantor itu melewati sampai 3 sampai 4 lampu merah ya. Lampu merah kan biasanya itu ada yang minta jualan koran, ya kasih aja 1.000. Pasti satu uang receh 1.000, 2.000. Kalau ke Alfamart kan biasanya ada ya orang yang duduk-duduk jualan roti, mau jualan kerupuk yang di luar itu, ya kerupuknya pasti nggak pahit. Ya, banyak orang yang ngasih, kasih itu 2.000, 1.000 seperti itu. Apalagi Jumat, ya Jumat dikasih, nggak usah banyak-banyak kan, sementing utun kan. Ya seperti itu ya. Yang nge-share-nya kan 2.000 ya, 2.000 wakif. Japri kalau hari Jumat ya sambil istighfar ya, astagfirullahaladzim, wakif gak tente. Astagfirullahaladzim. 5 terus itu. Jadi setiap hari berapa wakif itu yang di Wapri itu? Kalau hari Jumat itu semua Pak Syah. 2.000 itu ya? Semua. Ya kalau hari-hari biasa kan saya pakai itu pesan siaran. 2.000 wakif itu yang bales itu. Amin, barakallah, terima kasih. Berapa Sangat persen itu? Nggak sampai 200.
nggak sampai 200 wakif yang balas. Hmm. Kalau nge-share-nya 100 wakif ya yang balas berapa ya? Mana kan sih balas ya. Hmm. Seperti itu saja. Berarti kalau berapa tadi 200 ya? Ya hampir 200-an yang yang 200 balas. berarti 10%. Kalau Ya. mau targetnya 2000 berarti data yang dimiliki harus berapa itu? 20.000 ya? Ya, apa? HP saya kan J2 Prime ya. Nggak kuat kebanyakan. Ini wis Harus pakai sering-sering laptop. mati-mati sendiri. Harus pakai laptop. Sering mati, sering mencolot-mencolot itu benungnya. Kemarin yang di Solo apa kira-kira poin-poin penting yang disaringkan kemarin? Ya sama aja seperti ini. Sama teman-temannya seperti ini. Ya gitu aja. Selama ini mulai Maret ya kalau nggak salah ya digital fundraising regional itu ya. Mulai Maret sampai ini ya hampir akhir Juni ini ya. Itu sudah berapa dana wakif yang diakumulasi, yang berhasil diakumulasi? Kalau yang pertama kan pertengahan Maret sampai Mei ya. Mei itu 47 juta. 1 Mei sampai 30 Mei itu 52 juta. Naik ya. Sekarang ini 100 lebih kan. Saya juga nggak ditanyain sama Ustaz Rasid gimana ini bisa nggak mampu ya kayaknya nggak mampu kayaknya nggak mampu nggak mungkin sampai 20 juta karena Ramadannya sudah selesai lah kok mana 100 ya kan bingung. Miracle berarti ya. Ajaiban. Sehari itu 10 juta, 15 juta, 25 juta loh. Banyak. Sampai saya malu sendiri ya. Sama teman-teman itu gak enak. Dapat revenue tak kasih-kasihkan. Siapa sih mau ini? Itu dari total berapa yang diperoleh revenue oleh Surabaya itu? Sekarang Surabaya berapa, Zat? 260 lebih ya? 100 juta itu dari 260 juta untuk bulan Juni ya? Iya, Juni ini. Itu semuanya pakai online ya? Ya, pakai online semua, nggak ada yang offline. Kan sekarang masjid kan dibatas-batasi juga. Apa wiridnya? Apa wiridnya? Nge-share ya sampai istighfar ya, astagfirullahaladzim gitu ya. Iya. Ya, alhamdulillah ini sudah kita dengarkan bersama pengakuan Tahadus bin Nikmah dari Ustadz Nasruddin. Semoga di antara kita juga memiliki kekhasan, keajaiban-keajaiban. Saya yakin teman-teman semuanya yang ada di berbagai daerah memiliki ritual yang masing-masing, yang punya kekhasan masing-masing. Ada Yai Teguh, ada lagi ini Abu Ammar, ada dari berbagai penjuru ini. Insya Allah ya, saya yakin kalau tadi yang disampaikan oleh Ustadz Heru, kita ini bisa belajar bareng ya, dengan kondisi yang seperti sekarang, terus kemudian bisa saling sharing di antara kita, Tahadus bin Nikmah, terus berbagai banyak saran-saran, apalagi BWA mencoba untuk membangun ini semuanya, untuk bisa memperkuat platform crowdfunding tadi yang disampaikan oleh Ustadz Heru. Saya kira pasti akan ada hikmah yang besar yang bisa kita lakukan. Nah, karena ini sudah mau habis waktunya, saya mohon maaf tidak bisa menghadirkan seperti yang sudah disampaikan kepada panjenengan semuanya, kepada antum semuanya. Ustadz Lalang, saya sebetulnya berharap karena beliau pas ibunya ada musibah ya, beliau harus mengantarkan ibunya sebagai tugas mulia beliau sebagai anak yang soleh. Saya mohon maaf. Apa yang terakhir ingin disampaikan Akhi Nasruddin ke teman-teman untuk menyemangati ini supaya kita dan apa ini rencananya dari 100 ini nanti bulan depan apa 200 atau 300 gitu gimana? Ya
seperti biasanya kan kita juga mengajak sedekah ya, juga banyak-banyak bersedekah agar ya rezeki itu juga mengalir kan seperti itu. Ada yang lain ya sama lah, kita juga mengajak sedekah dan juga bersedekah. Jangan sampai lupa ya, berdoa, tahajud, sama sholat duha kan gitu. Share-nya juga di sampingnya ada murotal lah, itu kan bagus ya. Iya. Ya, jazakallahu khair akhi Nasruddin. Semoga bisa menjadi amal jariah yang mengalir sebagaimana layaknya para wakil yang telah memberikan wakafnya kepada Badan Wakaf Al-Quran sebagai wasilah untuk mengantarkan wakaf. Alhamdulillah Rabbil Alamin, para ustadz, para pejuang wakaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf bisa mungkin selama mengantarkan diskusi sharing digital fundraising ada banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan insya Allah kita komitmen untuk memfasilitasi, karena ini forum adalah forum untuk panjenengan, oleh antum, untuk antum semuanya. Semoga ini menjadi sebuah sinergi untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita, kualitas kegiatan kita ke depan semakin baik. Mari kita tutup dengan bacaan istighfar dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya unmute semuanya supaya bisa ngomong. Ya. Silakan mau ngobrol. Halo, Assalamualaikum. Ustaz, bisa dirutinkan nggak nih? Ya, Allah, ya. Selamat Ustaz Nasruddin, selamat The Master ini dari Surabaya, Masya Allah, inspirasi. Insya Allah kita rutinkan ini ya, Insya Allah. Ya. Hari Jumat sore kali ya? Ya boleh. Kami sebagai pengasuh pondok pesantren atau Libya yang pondok tersebut pada kami tahun 2007 sampai dengan sekarang kita melihat bahwa kami sudah membangun sedemikian pesantren kami. Jumlah santri begitu besarnya, jumlah santri ribuan yang datang di sini, sehingga kalau sudah ribuan, kami yang sangat memikirkan dan sangat kami butuhkan yaitu kebutuhan air bersih guna untuk kebutuhan para santri. Maka kami mengharap kepada Badan Wakaf Quran wasilahnya untuk bisa mengenai waktu jangan hari Jumat, kalau bisa hari Sabtu pagi. Oh iya, ya nggak apa-apa. Ya kalau Jumat kasihan yang ayah revenue, ayah wakifnya kan harus jawab, ya harus betul. Iya. Ya Sabtu aja bisa. Terkadang air sedikit yang butuh gitu seperti tadi mulai jam 3 kan Mas Nasruddin kayak gitu kan belum selesai itu. Masih banyak yang masuk, harus nyambi-nyambi kan enggak fokus. Kan ada anak nggak betah karena jarang nyuci, jarang mandi. Jarang mandi itu kan bikin ini nggak nyaman gitu kan ya. Iya gitu kayak gitu. Kadang ada yang nyampe nangis juga. Apalagi paling susah itu kalau pas hari Jumat. Jumat kan kayak putra sendiri kadang buat sholat Jumat mandi juga butuh air, jadi rebutan. Ntar dari putri muter ke putri, dari putra diputar balik buat ke putra gitu. Ya, itu semua faktornya karena kekurangan air. Pengennya andai kata ada orang yang berbaik hati mau kirimin air, biar suasana pondok lebih tenteram, lebih nyaman lagi. Jadi kan yang tadinya ada keluhan, ternyata keluhannya bisa dibantu sama orang lain. Ada dapat solusinya dari orang lain.
yang santrinya bisa 3 ribuan, jadi sangat kekurangan air. Dari pagi ngantri mandi sampai pagi lagi belum dapat gitu, belum dapat kebagian antrian ya. Banyak yang sampai tidur sampai berdiri. Gitu. Santri putri itu pada saat itu kehabisan air dan kekeringan, benar-benar gak ada air di pondok pesantren. Dan santri putri itu kan banyak, jadi mengantrinya tuh lama sekali, dan itu tuh hanya satu tempat yang ada airnya kayak gitu, sampai pada saat subuh sampai siang santri putri itu masih Mohon izin ya, pamit dulu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Yai Nasiruddin, pamit Yai. Yai Nasiruddin. Sampai ketemu. Durung iso nok Iya. Insyaallah. Assalamualaikum. Maghrib ini. Sehingga bagaimana kita mau keras mempraktek anak, memang buktinya akhirnya memang nggak ada, jadi mau bagaimana lagi. Sehingga kami sangat memohonlah, saat memohon kepada semua pihak yang mendengar apa yang saya sampaikan, yang mudah-mudahan terketuk hatinya, dan insya Allah Allah akan balas dengan sesuatu yang lebih baik, lebih utama, insya Allah. Dan mudah-mudahan diberi keselamatan bagi orang-orang yang ikut andil untuk pesantren kita ini. Yai Tegur, semangat. 9 kan? Ya, alhamdulillah. Ini nanti terus kita selenggarakan ini. Iya. Nanti kita datangkan para pakar-pakar digital fundraising nanti. Iya. Izin dulu, Ge. Waalaikum. Waalaikumsalam, Ge, monggo, Ge. Ge. Ge, monggo. Ge, selamat Tat. Maghrib. Ge. Maghrib. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit juga, Pak Ustaz. Ge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalim ini ya. Kalau di Surabaya, Ustaz, Ge. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.